hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan. Tak satu pun dari hidupku yang luput dari-Mu, Bapa. Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu ya Tuhan? Ajaib semua yang Kau buat, jiwaku menyadarinya. Perkataan-Mu hidup di dalamku, bangkitkan iman percayaku kepadamu. Meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-janji-Mu hidup di dalamku, menguatkanku untuk tetap mengiring-Mu. Hanya Kau Tuhan sandaranku, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku. Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu ya Tuhan? Ajaib semua yang Kau buat, jiwaku menyadarinya. Perkataan-Mu hidup di dalamku, bangkitkan iman percayaku kepadamu. Meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-janji-Mu hidup di dalamku, menguatkanku untuk tetap mengiring-Mu. Hanya Kau Tuhan sandaranku, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku. Hanya Kau, ya hanya Kau Tuhan. Perkataan-Mu hidup di dalamku, bangkitkan iman percayaku kepadamu. Meskipun belum ku mengerti, aku memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-janji-Mu hidup di dalamku. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, jemaat dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada saat ini bersama-sama dengan kami untuk beribadah di dalam ibadah Gereja Kristen Jakarta.
Bersama-sama pada pagi hari ini, kita akan dibekali oleh firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji menyembah nama Tuhan, dan kita akan kembali diingatkan, diajar supaya setiap kita kaya di dalam kemurahan. Artinya setiap kita anak-anak Tuhan boleh senantiasa semakin memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat pujian, penyembahan, dan juga ibadah pada pagi hari ini. Mari sama-sama saya mengundang kita bangkit berdiri untuk kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ibadah di pagi hari ini. Jemaat Tuhan, inilah ayat panggilan beribadah di pagi hari ini. Mazmur 84 ayat 1 dan 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan puji dan sembah kami, setiap waktu, setiap hari kami. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan diri untuk memuji menyembah Tuhan. Kita fokus satu untuk memuji Tuhan, meninggikan Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Lebih lagi sembah Dia, ya Tuhan kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Lebih sungguh lagi sembah Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allah, ya Allahku,
Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Segala nyanyian, segala pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Saya undang jemaat Tuhan yang di rumah untuk makin berdiri semuanya. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hati kami bersuka, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hati kami, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, segala pujian, segala sembah hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Engkaulah Allah kami, Allah pengharapan kami, Allah kekuatan kami, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan, meninggikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lebih lagi, kami
Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Kita masuk di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah berikan kesempatan buat setiap kami Tuhan untuk beribadah. Dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami fokus satu Tuhan, ingin beribadah kepadamu, ingin berjumpa denganmu Tuhan, ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga itu menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan yang beribadah kepadamu dimanapun kami berada Tuhan. Mungkin di saat ini Tuhan, kami tidak bisa ke gereja. Mungkin di saat ini Tuhan kami sedang sakit ataupun ada masalah apapun juga Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan. Dan kami boleh layak Tuhan untuk beribadah kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pengampunan setiap dosa kami Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Terima kasih. Dan kita akan mendengarkan pengakuan iman secara rasuli bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat. Dan dalam segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Bila Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Gak perlu lagi kami takut Tuhan menghadapi setiap tantangan di dalam dunia ini. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita, dengan iman bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kami diberikan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lagi? Bila ya Allah bersama-sama, ya Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, segala puji, segala sembah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, berikan tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan membacakan bacaan bertanggapan secara bersama-sama. Saya akan mulai terlebih dahulu. Apa yang dikehendaki perintah yang ke-9? Agar aku tidak memberi kesaksian dusta terhadap siapapun, tidak memutarbalikkan perkataan orang, tidak memfitnah dan menodai nama baik orang, tidak mempermasalahkan atau turut mempersalahkan orang secara gegabah dengan tidak mendengarkannya lebih dulu. Sebaliknya, aku harus tetap menghindarkan segala dusta dan tipu daya, karena hal itu adalah perbuatan iblis, agar aku tidak tertimpa murka Allah yang dahsyat. Lagi pula, agar aku di muka pengadilan dan dalam segala tindakanku mencintai kebenaran, berkata-kata dengan jujur, dan memberi kesaksian yang benar, juga agar sedapat-dapatnya aku membela dan memajukan kehormatan dan nama baik sesamaku manusia. Jemaat Tuhan, kita akan persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan agar diberikan hati seorang murid yang mau terus belajar, hati yang mau terus dikoreksi, hati yang rendah hati. Ya Tuhan, berbicara buat setiap kami, agar kami benar-benar mengerti apa yang maksud menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Bapa, sentuh hati kami Tuhan, agar kami bisa menjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, menjadi dengan serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana
pernah berhenti. Haleluya. Cintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Kasih Tuhan kami betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi yang terbaik buat setiap kami. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk hati kami, bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jemaat terkasih, Shalom. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam ibadah pada hari ini. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau yang memberkati kehidupan setiap kami dan yang menyertai kami hari lepas hari dan yang memberikan kepada kami waktu untuk bersekutu dengan Engkau, untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa kiranya penyembahan kami, kiranya pujian kami berkenan di hadapan Engkau dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Demikian juga kiranya Engkau berkenan menyapa setiap kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama pada hari ini. Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan kiranya Engkau urapi, Tuhan Engkau memberkati, sehingga firman yang disampaikan ini boleh sungguh-sungguh firman-Nya daripada Engkau, dan memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan waktu pemberitaan firman ini dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat sekalian, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Dan saudara sekalian, tema dari firman Tuhan pada hari ini diberikan tema adalah kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Jemaat sekalian, satu kali ada seorang guru bernama Jim Rohn yang mengajari muridnya bernama Tony Robbins tentang prinsip sederhana dalam hidup ini. Jim berkata bahwa setiap hari berjaga-jaga di pintu pikiran dan di pintu hati Anda. Dan dia berkata bahwa Anda sendiri yang memutuskan pikiran dan hati seperti apa yang Anda berikan dan biarkan masuk ke dalam hidup Anda. Karena mereka akan membentuk apakah Anda merasa kaya atau merasa miskin, apakah Anda merasa dikutuk atau diberkati. Jemaat sekalian, satu kali sebuah rumah yang cukup besar dimasuki oleh beberapa orang maling. Dan setelah mereka mengambil beberapa barang-barang seperti TV, kulkas, uang, beberapa laptop, dan karena mereka tidak menemukan hal yang lain lagi, mereka tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan, lalu kemudian mereka menangkap seisi anggota keluarga di dalam rumah yang besar itu, lalu kemudian mereka mengumpulkannya dalam satu ruangan, dan setelah mereka mengumpulkannya, mereka mulai menanyakan kepada seluruh anggota keluarga di rumah itu mengenai apa yang menjadi harta yang paling berharganya mereka. Dan di mana tempat, di mana posisi, di mana persembunyian kekayaan harta milik mereka. Dan kemudian disuruh untuk maju ke depan kepala keluarga atau si ayah dari rumah itu. Lalu kemudian kepala daripada perampok itu, maling itu bertanya, di mana harta yang paling berhargamu kamu sembunyikan? Si ayah menjawab dengan ketakutan, kami tidak lagi punya harta yang paling berharga. Kami tidak punya kekayaan. Semua sudah kalian ambil. Ada laptop kami, ada uang kami, ada TV kami, dan sebagainya. Kalian sudah ambil. Jangan berbohong, sahut kepala maling menggertak kepada si ayah itu. Lalu kemudian dengan
dengan perasaan takut dan dengan gemetar. Si ayah menjawab, tidak berbohong. Kami hanya punya semuanya itu. Lalu kemudian si kepala pencuri itu, maling itu berkata, masa cuma ada ini saja di rumah ini, di rumah yang besar ini. Dan dia berkata, kalau tidak mau kehilangan nyawa di antara kalian satu persatu, maka kamu harus memberitahukan di mana harta yang paling berhargamu, di mana kamu simpan kekayaanmu. Dan dengan gemetar sekali lagi, si ayah dari rumah itu menjawab, kami tidak lagi punya kekayaan kami. Semua telah diambil, uang kami semua telah diambil oleh kalian. Lalu kemudian si kepala daripada maling itu, dia menyeret istri dari si ayah ini untuk maju ke depan. Digertaklah dan kemudian ditaruhlah pisau di leher daripada si istrinya. Dan dengan ketakutan mereka berkata, kami tidak punya lagi harta kekayaan, semua sudah kalian ambil. Jangan berbohong, kata kepala dari pencuri itu. Lalu kemudian dengan ketakutan, si anak kecil dari rumah itu menjawab. Dia berkata, kami tidak punya harta yang paling berharga kecuali satu lagi, katanya. Dia sambil menunjuk kepada tembok, Bapak Ibu. Dan kemudian di dalam hati si ayah, dia mulai berkata, aduh anakku, kenapa kamu kasih tahu di situ ada harta yang paling berharga yang kita sembunyikan? Kenapa kamu kasih tahu di situ ada uang yang begitu banyak, ada berlian, ada emas di situ? Lalu kemudian si anak kecil itu melanjutkan dan berkata begini, itu di situ dengan antena 2 yang menuju ke atas itu, dengan tulisan IndiHome yang ada di situ. Lalu kemudian si kepala daripada pencuri itu berkata, maksud kamu wifi? Dan si anak kecil itu berkata, iya, itulah harta yang paling berharga kami satu-satunya, katanya. Apa maksudmu? Kenapa kamu berkata itu adalah harta yang paling berharga buat kalian? Kata si kepala pencuri itu. Dia berkata, ya, kalau kami tidak punya wifi itu, maka kami bisa menjadi setengah mati. Kalau ada wifi, kami bisa berbahagia sepanjang hari. Kami bisa menikmati hidup sepanjang hari, kata si anak kecil itu. Lalu kemudian di dalam hati dan pikirannya si ayah, wah kamu pintar nak, puji Tuhan kamu tidak memberitahukan apa yang menjadi harta berharganya kita di balik daripada wifi itu. Dan akhirnya Bapak Ibu, mereka selamat daripada dibinasakan, dibunuh oleh para pencuri, perampok yang masuk di rumah mereka. Si ayah ini pelitnya luar biasa. Dia tidak pernah memberikan apapun juga kepada orang. Bahkan ketika hartanya mau diambil, dia rela untuk mati. Bahkan keluarganya mati, supaya harta dan kekayaannya tidak diberitahukan, tidak diambil oleh para pencuri itu. Ini kekayaan yang sangat menyedihkan. Ini keluarga, ini kepala keluarga yang punya harta dan kekayaan, tetapi tidak pernah membagikan, memberikan kepada orang lain. Tetapi jemaat sekalian, kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Paulus memberitahukan bahwa jemaat Makedonia adalah jemaat yang telah menerima kekayaan kasih karunia Allah. Dan meskipun mereka adalah jemaat yang terdiri dari orang-orang yang sederhana, orang-orang miskin, namun Alkitab mencatat dengan kasih karunia Allah yang mereka terima, mereka menjadi orang-orang kaya di dalam kemurahan.
Dengan kasih karunia Allah, mereka tidak hanya fokus pada diri mereka sendiri, tetapi mereka memperhatikan kehidupan orang lain. Mereka memberikan banyak dukungan terhadap pekerjaan Tuhan dan kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Jemaat sekalian, setidaknya ada 3 hal yang menonjol di dalam kehidupan jemaat Makedonia yang dicatat oleh Paulus. Yang pertama, jemaat sekalian, adalah dikatakan jemaat Makedonia ini miskin tapi kaya. Miskin tetapi mereka sesungguhnya kaya. Alkitab mencatat bahwa selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, namun sukacita mereka meluap, Bapak Ibu. Dan dikatakan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Alkitab mencatat bahwa jemaat Makedonia sedang mengalami cobaan yang begitu berat, Bapak Ibu. Dan salah satu cobaannya adalah keadaan perekonomian yang semakin merosot. Namun meskipun mereka dicobai, keadaan ekonomi mereka merosot, mereka miskin, Alkitab mencatat bahwa mereka tetap bersukacita. Mereka tetap meluap-luap di dalam sukacita. Meskipun ekonomi mereka belum pulih, Alkitab mencatat bahwa mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Mereka tidak menjadi orang yang pelit, mereka tidak menjadi orang yang hanya peduli kepada diri mereka sendiri, tetapi di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, di dalam ketidakpunyaan, mereka tetap peduli dan memperhatikan kehidupan orang lain, kehidupan sesama mereka. Ini yang pertama, Bapak Ibu, mereka miskin tetapi kaya. Yang kedua adalah miskin tapi mampu memberi lebih. Paulus berkata, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudaraku sekalian, pada umumnya orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang miskin, bukan memberi, apalagi memberi lebih. Yang ada adalah meminta, dan itu wajar karena mereka memang kekurangan. Kita sering menjumpai, kita sering melihat di jalanan ada begitu banyak orang yang meminta-minta di jalan-jalan, di lampu merah, di tempat-tempat pemberhentian. Ada begitu banyak para pengamen di sana yang mungkin pernah ada yang mengelap mobilnya daripada jemaat sekalian. Mereka meminta uang, dan itulah hal yang wajar karena memang mereka kekurangan, Bapak Ibu. Pada umumnya seperti demikian. Tetapi sangat berbeda dengan apa yang disaksikan oleh Paulus kepada jemaat Makedonia, Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwa jemaat di Makedonia ini tidak demikian. Mereka tidak meminta-minta, tetapi mereka justru memberi. Bahkan Paulus menyaksikan bahwa mereka mampu, mereka mau memberi lebih. Bapak Ibu sekalian, kekayaan seringkali dipahami sebagai sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita pertahankan, sesuatu yang harus kita jaga. Sama seperti cerita keluarga besar yang kemalingan rumahnya. Dia rela mempertahankan harta kekayaannya dengan nyawa hilang sekalipun. Supaya semua tabungan, semua simpanan itu tidak diambil oleh orang lain. Kekayaan seringkali dipahami sebagai sebuah bentuk tabungan, memiliki mobil, memiliki usaha yang besar, memiliki jabatan, dan sebagainya. Tetapi seorang penulis yang sangat berbeda memberikan pengertian yang pada umumnya yang mengatakan bahwa kekayaan sejati bukan dalam apa yang Anda miliki,
melainkan dalam apa yang Anda berikan, kata Rick Warren. Saya ulang sekali lagi, Rick Warren menulis bahwa kekayaan sejati itu bukan dalam apa yang kita miliki, tetapi dalam apa yang kita berikan. Dan itu yang dimiliki oleh yang dilakukan oleh jemaat Makedonia, Bapak Ibu. Mereka tidak mempertahankan apa yang mereka miliki dalam kekurangan mereka, tetapi mereka memberikan, mereka membagikan apa yang mereka miliki kepada orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, Paulus menulis bahwa jemaat Makedonia ini mereka miskin tapi tidak perhitungan. Mereka miskin tapi tidak hitung-hitungan. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang diharapkan, yang dipikirkan oleh Paulus. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami, kata Paulus. Bapak Ibu, jemaat sekalian, jemaat Makedonia ini memberikan dengan tidak hitung-hitungan. Mereka tidak berkata bahwa Tuhan, kami sudah memberi uang kami loh. Engkau tahu bahwa itu kami beri dari kekurangan kami. Dan sekarang tubuhnya kami tidak usah lagi Tuhan. Kami tidak perlu lagi melayani Engkau dengan tenaga kami, dengan tangan kami, dengan kaki kami, dengan mulut kami. Mereka tidak berkata demikian. Mereka justru memberi juga diri mereka untuk melayani Tuhan. Dan juga untuk melayani hamba-hamba Tuhan, termasuk Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu, seluruhnya mereka berikan kepada Tuhan. Uang mereka walaupun terbatas, harta mereka walaupun terbatas, mereka berikan, mereka persembahkan untuk melayani Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ, mereka memberikan seluruh diri mereka untuk melayani Tuhan dan untuk melayani, mendukung para rasul. Seorang teolog ternama menulis begini, ketika kita mencari Tuhan lebih dari mencari harta, kita menemukan kekayaan yang sejati. Max Lucado. Dia berkata demikian. Ketika kita mencari Tuhan lebih dari mencari harta, kita menemukan kekayaan yang sejati. Dan hal ini ditemukan oleh jemaat Makedonia, Bapak Ibu. Mereka mencari Tuhan lebih dari mencari harta di dunia ini. Mereka menemukan Tuhan lebih daripada mereka menemukan harta di dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus meminta kepada jemaat Korintus dan tentu juga kepada kita semua agar kita dapat belajar dari seorang jemaat atau dari beberapa jemaat yang ada di Makedonia. Mereka yang memiliki kekayaan yang sejati, yaitu kaya di dalam kemurahan. Paulus menulis bahwa jemaat Korintus mereka kaya dalam segala hal. Mereka memiliki segala sesuatu, tetapi mereka masih miskin di dalam kemurahan. Mereka tidak memiliki hati sebagaimana hati para jemaat di Makedonia. Meskipun mereka memiliki harta dan kekayaan, tetapi mereka sangat pelit. Mereka tidak seperti jemaat Makedonia yang begitu murah hati untuk memberi. Dan Alkitab mengajar kita begitu banyak contoh di dalam Alkitab yang memberitahukan kita bahwa kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai murid-murid Kristus, kita perlu belajar dari orang-orang yang dipakai Tuhan dalam kemurahan hatinya, mereka memberikan kepada Tuhan. Kita bersama-sama, Alkitab mengajar kita, Alkitab membawa kita pernah melihat seorang perempuan yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat itu dia berikan dari seluruh nafkahnya hari itu. Dia tidak perhitungan kepada Tuhan. Dia tidak bilang, Tuhan ini adalah untuk makanan hari ini. Kalau saya berikan semuanya, saya bisa kelaparan hari ini. Dia tidak bilang demikian. Tapi dia memberikan semuanya kepada Tuhan. Jemaat sekalian, saya tahu bahwa keadaan kita saat ini, keadaan ekonomi kita saat ini, begitu morat-marit.
keadaan ekonomi kita hari-hari ini saya tahu memang tidak sedang baik-baik saja. Kita tahu bahwa ada begitu banyak orang yang hari ini gulung tikar. Ada begitu banyak orang yang diputusin hubungan kerjanya. Ada begitu banyak orang yang hari ini pengangguran. Tetapi permisi untuk menyampaikan kepada kita bahwa kita perlu belajar dari jemaat Makedonia, yang mana mereka mengalami goncangan yang sama seperti yang kita alami hari ini. Yang mana mereka mengalami kesusahan ekonomi, mereka mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Tetapi tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk mereka tidak kaya di dalam kemurahan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang begitu sulit dalam hidup kita. Kita menangis, kita bersedih, kita gundah gulana dengan keadaan ekonomi yang sedang terjadi di antara kita, di bangsa kita hari-hari ini. Tetapi sungguh orang yang jiwanya mengalami kasih karunia Tuhan tidak akan menjadikan semuanya itu sebagai alasan untuk tidak kaya di dalam kemurahan. Jemaat sekalian, saya ingin mengakhiri khotbah pada hari ini dengan sebuah cerita tentang satu gambar yang saya temukan, dan itu adalah salah satu gambar dari 100 gambar paling berpengaruh. Jemaat sekalian, gambar itu adalah gambar tentang seorang anak kecil yang sedang duduk kelelahan dan kelaparan, Bapak Ibu. Dan di belakangnya dia itu ada seekor burung nasar yang sepertinya burung itu mengetahui keadaan gadis kecil ini sehingga ia menunggu untuk menjadikannya sebagai makanannya. Jemaat sekalian, gadis kecil ini berjalan dari desanya menuju ke tenda persediaan makanan. Tetapi karena dia kekurangan gizi, karena dia kelaparan dan dia lelah, sehingga dia tidak dan belum sampai di tenda tempat persediaan makanan. Dia lelah dan jatuh ke tanah. Setelah mengambil gambar, si pria fotografer itu lalu kemudian mengusir burung nasar itu, tetapi tidak melakukan apa-apa untuk gadis kecil itu. Ia ingin menolongnya, tetapi ia takut dengan penyakit berbahaya, penyakit menular yang ada di negara itu. Dan dengan berat hati dia meninggalkan gadis kecil itu seorang diri yang sedang terkapar jatuh di tanah. Jadi dia tinggalkan gadis kecil itu begitu saja dan dia kembali ke New York City. Jemaat sekalian, setahun kemudian dia memenangkan hadiah Pulitzer untuk foto itu. Dan tahukah engkau bahwa 4 bulan kemudian ia mengakhiri hidupnya. Anda tahu kenapa dia memilih untuk mengakhiri hidupnya bahkan setelah dia mendapatkan hadiah penghargaan dari foto yang begitu berpengaruh itu, foto yang begitu bagus itu. Karena dia merasa bahwa dia mendapatkan penghargaan, tetapi ia dihantui dengan rasa bersalah karena tidak melakukan apa-apa untuk gadis kecil itu. Ia tahu bahwa kalau dia tidak melakukan apa-apa untuk menolong gadis kecil itu, maka burung nasar itu akan kembali dan memakan gadis kecil itu. Dan ia terus dihantui rasa bersalahnya dia. Dan pada akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Ia tahu bahwa ia telah sukses mencapai mimpinya. Namun ia bunuh diri karena ia merasa telah gagal menjadi manusia yang sebenarnya. Ia tahu bahwa hasil daripada pekerjaan
yang dikerjakan dengan begitu baik, sempurna selama ini, telah memberikan hasil yang baik. Tetapi dari dalam hati dan pikirannya, menggerogoti jiwanya, yang berkata engkau telah gagal menjadi manusia pada tujuan yang benar sesungguhnya. Dan dia tidak tahan lagi, maka dia bunuh diri. Jemaat sekalian, semua kesuksesan kita, semua pencapaian kita, semua kelimpahan kita tidak akan ada artinya jika hidup gagal bagi Kristus. Segala sesuatu boleh kita miliki, segala sesuatu boleh kita punyai, segala sesuatu boleh kita dapatkan, tetapi ketika kita sebagai murid Kristus, kita gagal hidup bagi Kristus, maka itulah kegagalan yang sesungguhnya. Maka Paulus mengajar kita, Paulus mengingatkan kita pada hari ini bahwa kita mesti belajar di dalam kekayaan yang sesungguhnya. Bukan cuma sekedar kaya secara materi di dunia ini, tetapi kaya di dalam kemurahan hati. Kaya di dalam kita memberi, dan dalam memberi tidak harus menunggu kita berlebihan dulu, bukan? Dalam kekurangan kita, kita bisa memberi asalkan kita memiliki kekayaan di dalam kemurahan. Jemaat sekalian, bagaimana dengan keadaan hati kita, pikiran kita hari ini? Adakah kita menjaga pintu pikiran kita dan pintu hati kita? Adakah kita di sana mempersilahkan di dalam pintu pikiran kita dan pintu hati kita tentang rasa kaya di dalam kemurahan, atau kita mempersilahkan pikiran kita, hati kita untuk berkata pada hidup kita bahwa semua kekayaan yang kita punyai adalah milik kita yang harus kita pertahankan dan tidak punya kewajiban, tidak perlu untuk kaya dalam kemurahan dan memberi kepada orang lain? Renungkan firman Tuhan ini dengan baik, dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada hari ini. Melalui hamba-Mu Paulus mengingatkan kami tentang kekayaan yang sejati. Kekayaan kami yang sesungguhnya adalah kekayaan di dalam kasih karunia Allah dan kekayaan di dalam kemurahan hatinya kami. Tuhan, tolong kami supaya kami hidup menjadi jemaat sebagaimana jemaat Makedonia. Biarlah Tuhan segala bentuk yang kami alami hari ini, segala kesusahan yang kami alami hari ini, tidak membawa kami pada sebuah pikiran dan hati yang berkata, untuk diri kami saja kami susah. Tetapi biarlah ketika kami punya hati yang kaya dalam kemurahan, kami tahu di sana Tuhan pasti membuka jalan bagi kami untuk kami dapat memberi bagi orang lain. Terpujilah Engkau dengan firman-Mu yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih buat Guru Injil Ari Lasel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan buat setiap kita yang mendengarkannya. Kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan dengan bersukacita, dengan menyanyi kepada Tuhan, dan terlebih lagi kita mau responi firman Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita kecap segala kebaikan Tuhan, hanya syukur kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Jemaat, mari bersama-sama kita masuk dalam doa, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang luar biasa banyaknya di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah kesehatan, untuk setiap apa yang kami terima di dalam kehidupan kami yang sungguh luar biasa anugerah Tuhan kami alami. Bapa, saat ini kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sucikan dan kuduskan. Melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan. Melalui persembahan ini gereja kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan juga akan terus memberkati jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam setiap pergumulan hidup mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, dan kami akan terus mengalami kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya mengajak setiap kita untuk kita masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk dua hal. Yang pertama, mari bersama-sama kita berdoa untuk pertumbuhan kerohanian setiap kita anak-anak Tuhan, supaya menghadapi tantangan zaman, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, dan kita boleh menang atas segala ujian pencobaan dalam kehidupan kita. Yang kedua, nanti kita akan bawa dalam doa untuk bangsa dan negara kita, terutama di dalam tahun-tahun politik, supaya kita boleh terus dijaga oleh Tuhan, bangsa kita boleh terus dijaga oleh Tuhan, para pemimpin diberikan hikmat bijaksana oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Banyak tantangan kehidupan di zaman-zaman akhir ini yang sungguh seringkali menekan setiap kami, bahkan menggoncangkan iman anak-anak Tuhan. Tuhan, berkati setiap kami supaya kami terus bersandar kepada lengan Tuhan yang kekal, yang kuat senantiasa menopang setiap kami, supaya setiap kami menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, kesulitan-kesulitan ekonomi, mungkin ada permasalahan-permasalahan di dalam keluarga-keluarga Kristen, kami boleh melewati semuanya bersama dengan Tuhan yang selalu memimpin langkah-langkah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan menguatkan setiap kami, anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh menang atas segala badai yang kami alami di dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus memandang kepada salib Kristus. Kami boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam segala kesulitan hidup kami, sehingga apapun yang menjadi kesulitan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami boleh mengalami terobosan-terobosan baru, jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami yang terus beriman kepada Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga bersama-sama berdoa, mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Bapa, menjelang tahun-tahun politik ini ya Tuhan, biarlah Tuhan terus topang bangsa negara kami. Tuhan jauhkan dari segala hal yang tidak baik. Tuhan tetap berikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami, bahkan kepada para politisi, supaya setiap pemimpin boleh dengan hikmat Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik untuk masyarakat, selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang duduk di dalam pemerintahan, supaya Tuhan juga memakai mereka terus menerangi, terus menjadi garam yang sungguh-sungguh ya Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa supaya Tuhan menolong kondisi keamanan tetap stabil, kondisi ekonomi juga akan terus semakin membaik ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh terus bersama-sama mendukung, terus memberikan terbaik untuk bangsa dan negara kami, terus mendoakan para pemimpin kami, sehingga kami percaya
kasih Tuhan beserta dengan bangsa dan negara kami. Bangsa negara kami juga akan terus dipulihkan dari berbagai masalah, dari berbagai hal yang tidak baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami, permohonan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan mendengarkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah nama Tuhan. Biarlah kita terus hidup di dalam kekayaan akan kemurahan hati. Biarlah setiap kita mampu memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, bahkan yang terbaik untuk setiap pelayanan kita, untuk keluarga kita, untuk sesama kita. Karena Tuhan Allah kita juga sudah memberikan terbaik di dalam kehidupan kita. Anugerah yang terbesar sudah diberikan kepada setiap kita. Mari bersama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai, sukacita, kekuatan, dan topangan dari Roh Kudus akan senantiasa menyertai memberkati hidupmu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai.